dari orang dalam. Mari kita simak kembali pengakuan Ismail Bolong secara lengkap. Videonya ini saya kutip dari Bontang Post ID, ini media lokal di Kalimantan Timur. Selamat malam Jenderal, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRP 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinggakam Polresta Samarinda. Izin menyampaikan terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjepol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjepol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Ngeri banget ya ini kalau benar pengakuan dari Ismail Bolong. Bersamaan dengan viralnya video tersebut, di media sosial juga beredar bagan alur suap dari Ismail Bolong. Bagan sebanyak 2 halaman itu berjudul aliran uang koordinasi dari para penambang batu bara ilegal di Wilkum. Wilkum ini maksudnya wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Ini biasa ya, lembaga-lembaga kepolisian itu membuat singkatan-singkatan semacam ini. Bagan ini kalau saya lihat ada kesannya ini berasal dari divisi Propam Polri, dan ini melengkap menggambarkan aliran uang dari para penambang ilegal, kemudian para pengepul dan para pejabat Polri yang menerima. Para pengepul ini orang seperti Ismail Bolong tadi itu ya, mulai dari Polresta Samarinda, Polres Kutai Kartanegara, Polres Pasir, Polda Kalimantan Timur, sampai Bareskrim Polri, termasuk tadi Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto. Kalau dilihat dari pengakuan Ismail Bolong dan Bagan itu, ini informasinya sama. Hanya di Bagan ini lebih lengkap dan detail nama dan jabatannya, sementara di video tadi yang disasar itu jelas target kakapnya ya, Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Agus Andrianto. Bagaimana kebenaran informasi tersebut? Nah, sejauh ini itu baru sepihak ya dari Ismail Bolong, dan Mabes Polri itu dalam hal ini divisi Humas Mabes Polri dan juga Komisaris Jenderal Agus Andrianto itu belum buka suara. Saya buka-buka di sejumlah media, ini banyak sekali yang sudah mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri dan juga kepada Komjen Agus Adrianto sendiri, namun belum ada respon. Saya sendiri mencoba menghubungi berbagai sumber, namun juga belum dapat konfirmasi soal video ini. Hanya saja saya diingatkan ya, soal ini kata beberapa teman di lingkungan Mabes Polri yang saya hubungi, kelihatannya menunjukkan masih adanya perang bintang di internal Polri itu
belum selesai. Jadi ini bagian dari proses saling serang perang bintang itu. Sebab sebelum kasus ini membuat geger, itu kan juga muncul bagan serupa yang juga menyerang Kepala Badan Reserse Kriminal dan juga Kepala Divisi Propam, Irjen Sahardianto, yang sebelumnya itu menjabat sebagai Wakabareskrim. Nama Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi yang sekarang sudah dipromosikan menjadi Kapolda di Kalimantan Selatan juga disebut-sebut terlibat dalam kasus suap itu. Mereka disebut bukan suap ya, ini mereka disebut itu memeras pelapor pembelian jam mewah Richard Mille sebesar 4 miliar. Dan orang yang diperas itu katanya namanya Tony Sutrisno, kalau nggak salah. Dia ini merasa ditipu karena dia membeli jam tangan mewah ini ke Richard Mille Jakarta sebesar 77 miliar, tapi kemudian barangnya dia terima. Nah, namun belakangan ini Tony Sutrisno membantahnya. Dia mengaku benar dia diperas memang itu oleh seorang anggota kepolisian gitu. Namun dia mengaku justru ditolong oleh Sahardianto. Pada waktu itu dia kalau memang confirm dia diperas, ya dia diminta untuk melaporkannya kepada divisi Propam. Pada waktu itu Sahardianto masih menjadi Wakabareskrim. Nah, di media saya baca kabar yang diterima oleh Tony Sutrisno itu bahwa perwira tadi sudah diperiksa dan diberi sanksi. Namun apa bentuknya ini tidak jelas. Nah, sekarang ini muncul lagi bahkan dilengkapi dengan video yang tadi yang berasal dari Ismail Bolong tadi. Jadi ini memang lebih meyakinkan. Tentu Anda masih ingat ya, ada pernyataan dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi. Dia meyakinkan, lihat banyak sekali muncul berbagai bagan kan. Sebelum bagan ini kan muncul bagan-bagan lain. Dulu yang paling awal bagan Kaisar Sambo, kemudian dibalikan lagi juga bagan soal judi 303 juga yang melibatkan Kabareskrim, dan banyak bagan lain. Itu menurut Ito Sumardi, dia meyakini bahwa bagan itu dibuat bukan oleh orang sembarangan, dan kemungkinan besar, ini kemungkinan ya, itu berasal dari internal Polri. Mengapa Ito Sumardi sampai pada kesimpulan itu? Karena dia sendiri kan, dia mengaku bahwa pada masa dia aktif menjadi di polisi, dia juga sering membuat bagan-bagan serupa itu. Jadi ini apa ya, hafalah sebagai orang internal Polri, ini model-model seperti ini, karena kan kayak gini ini menyangkut software juga ya. Softwarenya ini mesti seperti ini. Itu berarti dari lingkungan ini. Itu kira-kira begitulah yang coba dijelaskan oleh Pak Ito Sumardi. Nah, di tengah kehebohan dan diamnya Mabes Polri dan pihak-pihak yang dituduh menerima suap tadi dari tambang batu ilegal yang dikumpulkan oleh Ismail Bolong tadi, kemudian ternyata nggak lama kemudian, kemarin ini ya, saya cek ini, kemarin sore ini kelihatannya ya, hari Sabtu sore tanggal 5 November 2022 itu, Ismail Bolong kemudian membuat sebuah testimoni lagi. Tidak jelas siapa yang membuat testimoni itu, tapi kalau ini videonya muncul secara eksklusif di portal Tribun Timur ini dengan judul "Saya Terpaksa Berbohong Karena Diancam Oleh Karo Paminal". Dalam video tersebut Ismail Bolong itu bukan diwawancara ya, ini saya kira dituntun oleh seorang pria gitu, di lead kalau dalam istilah medianya, dia untuk memberikan testimoni itu. Dan ini kemudian dia mengaku bahwa ya, waktu dia membuat video yang menyebutkan dia menyuap Kabareskrim itu, posisi dia di dalam tekanan dari Kepala Biro Paminal, Pengamanan Internal Divisi Propam Mabes Polri, yang pada waktu itu dijabat oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Kita tahu Hendra Kurniawan sudah dipecat dari Polri melalui sidang kode etik PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, karena terlibat dalam obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Video pengakuan dia menyuap Kabareskrim itu, kata Ismail Bolong, dibuat pada bulan Februari lalu di sebuah hotel di kawasan Samarinda. Pada waktu itu dia didatangi oleh 6 orang petugas dari Biro Pengamanan Internal Mabes Polri, dan dia ketika dia diperiksa dan ketika dia dipanggil ke sebuah hotel, dia disodori oleh teks ya, atau teks dalam tulisan tangan yang untuk dia bacakan. Tadi kan Anda kalau menyimak video dari Ismail, ini kan dia membaca teksnya itu. Dan pada saat itu kemudian kata dia Brigjen Hendra itu kemudian memberi instruksi dan menekannya via handphone sampai 3 kali Hendra Raja menelponnya.
bahwa dan kalau dia tidak segera membuat testimoni itu, Ismail itu diancam akan dibawa ke Jakarta dan diproses lah ya. Ismail kemudian dalam video itu membuat klarifikasi dan dia minta maaf kepada Kabar Reskrim. Dia mengaku bahwa dia tidak kenal, tidak bertemu, apalagi pernah memberi uang. Ismail juga mengungkapkan keheranannya. Ismail Bolong ini mengaku heran mengapa video itu baru viral sekarang saat berlangsung persidangan Verdi Sambo. Nah ini makin seru ya kalau kemudian dikaitkan dengan itu, karena kalau kita mencermati penjelasan dari Ismail Bolong tadi, memang tampaknya ini akhirnya yang mau nggak mau kita mengkait-kaitkan dengan perang bintang di internal Polri.